Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah kelam Yahudi Israel. Sahabat Muslim, perang di Palestina telah memberi dampak yang besar bagi sejarah manusia. Serangan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel kepada warga sipil Palestina adalah sebuah kejahatan perang yang semestinya mendapatkan hukuman dari dunia internasional. Banyak mata warga dunia yang mulai terbuka dan melihat betapa biadabnya perbuatan tentara Zionis tersebut. Maka wajar saja jika sepanjang sejarah kehidupan kaum Zionis Israel selalu terusir dan tidak memiliki tanah air sendiri. Bagaimana sebenarnya sikap kaum Zionis Yahudi ini dari kacamata Islam? Yuk, mari kita ikuti kisahnya. Menurut sejarah Islam yang termaktub dalam Al-Quran, Bani Israel atau Yahudi adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub mendapatkan gelar Israel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatannya. Israel sendiri memiliki makna hamba Allah yang taat. Sebab itulah anak keturunannya disebutkan dalam Al-Quran sebagai Bani Israel. Dari sinilah dimulai sejarah lahirnya Yahudi yang merupakan salah satu dari Bani Israel. Sifat Bani Israel bisa kita lihat dari bagaimana interaksi yang mereka lakukan kepada 4 orang Nabi kita. Yang pertama adalah Nabi Yakub alaihi salam, yang merupakan orang tua kandung mereka. Diceritakan bahwa Nabi Israel melakukan kebohongan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam dan saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka mendatangi ayahnya membawa berita palsu tentang kematian Nabi Yusuf yang diterkam serigala dengan membawa bukti palsu berupa baju yang telah diberi darah kambing. Mereka melakukan kejahatan ini setelah mendengar Nabi Yusuf alaihi salam bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya yang melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Yang kedua, kepada Nabi Musa alaihi salam yang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun yang membunuh setiap anak laki-laki mereka yang lahir. Namun, kaum Yahudi ini bukannya berterima kasih kepada Nabi Musa, mereka malah meminta Nabi Musa untuk menunjukkan kepada mereka Tuhan secara langsung. Nabi Musa selalu bersabar dengan tingkah kaum Yahudi ini dan membawa mereka hijrah dari Mesir ke Palestina. Dalam perjalanannya, mereka selalu berkeluh kesah dan meminta banyak hal kepada Nabi Musa untuk menunjukkan bukti keberadaan Allah. Namun, setelah mereka mendapat bukti tersebut, mereka masih mengingkari Nabi Musa. Sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa meninggalkan mereka sebentar untuk naik ke atas bukit. Namun, kaum Yahudi malah membuat patung anak sapi untuk disembah dan mengancam akan membunuh Nabi Harun jika menghalangi mereka membuat patung tersebut. Ketiga, perlakuan kaum Yahudi kepada Nabi Isa alaihi salam. Ibunda Nabi Isa alaihi salam adalah seorang wanita suci yang tinggal di dalam mihrab yang ada di Baitul Maqdis. Namun, ketika dia mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam, kaum Yahudi menuduhnya berzina dengan tukang kayu. Kaum Yahudi memiliki kewajiban berkurban setiap 1 tahun sekali dengan menyembelih burung merpati. Akan tetapi, para pendeta Yahudi yang memiliki peternakan burung merpati menjadikan kewajiban berkurban menjadi 2 kali dalam setahun untuk melancarkan bisnis peternakan para pendeta tersebut. Nabi Isa pun marah dan menegur mereka karena menjadikan agama sebagai bisnis. Karena hal ini, mereka menjadi dendam kepada Nabi Isa dan kemudian bekerja sama dengan tokoh politik Romawi untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah bagaimana perlakuan kaum Yahudi ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kebencian kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah lama tertanam di hati mereka.
bahkan sebelum mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Kebencian ini berawal dari keyakinan kaum Yahudi bahwa Nabi terakhir yang akan datang adalah dari keturunan Nabi Ishak. Akan tetapi, Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Oleh karena itu, kaum Yahudi sangat membenci Nabi Muhammad dan berencana untuk membunuhnya. Rencana demi rencana mereka lakukan untuk membunuh Nabi, termasuk bekerja sama dengan kaum kafir Mekah dan orang-orang munafik yang pada akhirnya membuat mereka terusir dari Madinah. Demikian kisah singkat bagaimana pelakuan kaum Yahudi kepada 4 orang nabi yang membuat mereka menjadi kaum tanpa tanah air dan terusir dimanapun mereka berada. Dan penjajahan bangsa Zionis Yahudi kepada bangsa Palestina saat ini semakin membenarkan kisah tersebut dan memberikan kebenaran kepada kita bahwa kaum Yahudi tidak baik di masa lalu, kini, dan masa depan, sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allahu a'lam bishawab.